Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, semangat pagi Pak Farid dan Bapak Ibu, sahabat surgaku semuanya. Selamat berjumpa kembali kita di kajian Sabtu pagi, ya, Saturday Morning Talk. Dan seperti biasa, dengan program Spiritual Journey masih bersama narasumber kita, yaitu Pak Farid Auladi. Selamat pagi Pak Farid, gimana kabarnya? pagi Mbak. Alhamdulillah selalu sehat dan selalu sangat baik ya. Alhamdulillah ya, jadi meskipun aktivitasnya masih selalu luar biasa Pak, banyak ya Pak ya, tapi Alhamdulillah masih bisa diistiqomahkan untuk mengisi kajian bersama di setiap satu pagi. Terima kasih sekali lagi Pak Farid nih sudah selalu membersamai kita. Baik, ya, dan tentunya di sini sudah hadir bersama kita sahabat-sahabat surgaku yang selalu rajin ya, di setiap satu pagi, yang bahkan kadang-kadang sudah standby sebelum kita buka Zoom-nya, gitu luar biasa. Ada eh, ya, ada Bunda Vivi Rais, apa kabar Bu Vivi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lalu juga ada Bu Nayati, ya, apa kabar? Sehat ya, Alhamdulillah. Ada Bunda Ririn Hendrawati, wah, selamat bergabung. Lalu juga ada Bunda Dwi Ismayanti, ya, dan masih baik lagi teman-teman yang sudah bergabung ya. Alhamdulillah Bu Eni dari Bandung juga nih bersama Bu Dwi ya. Alhamdulillah sudah bergabung juga. Dan seperti biasa teman-teman, di Spiritual Journey ini kita live streaming ke Facebook Pradita Channel. Jadi kalau misalnya ada yang terkendala dengan sinyal, biasanya kalau Zoom itu sinyalnya cukup perlu jaringan yang kuat gitu ya. Jadi kalau terkendala di Zoom, nggak ada suaranya atau apa, sudah dicoba berkali-kali, silakan bisa langsung saja meluncur ke Facebook ya, Pradita Channel ya, sehingga nanti bisa eh, terus mengikuti ya program kita. Dan juga di sini, Masya Allah, ya, sudah baik sekali nih yang menuliskan komennya di kolom chat. Alhamdulillah ya, yang sudah mengirimkan salamnya ya, dan juga sudah memberikan doa-doanya. Masya Allah, ini ada Bunda Vivi Rais. Alhamdulillah bisa belajar lagi. Semoga kemuliaan, keberkahan Allah berikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada Mas Andika ya, kembali saya hadir Andika dari Jakarta untuk mengambil air kehidupan ini. Masya Allah ya Mas Andika. Ada Bunda Sri Enawati juga nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Alhamdulillah bisa belajar untuk memperbaiki diri menuju ridho Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah perjalankan ya menuju ridhonya. Juga ada Pak Pira ya. Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi. Waalaikumsalam. Pak Pira, terima kasih terus membersamai ya, setia membersamai kami. Sehat selalu ya Pak Pira. Lalu juga ada Bunda Heni Sudarto ya. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian satu pagi. Salawat Indah Rasulullah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Amin. Situ Bondo siap mengikuti kajian Sabtu pagi ini ya. Alhamdulillah ini Bu Heni luar biasa ya. Sabtu-Sabtu pagi-pagi gitu ya, dengan teman-teman di situ Bondo, nobar bareng ya, luar biasa. Terima kasih Bu Heni dan salam buat teman-teman yang ada di situ Bondo. Ada juga Kos Nana nih ya. Assalamualaikum, salam sehat. Nana tetap menyimak. Terima kasih Kos Nana. Kemudian ada Pak Asep juga ya. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan melindungi kita. Asep siap menyimak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tentunya juga Pak Farid ya, mendoakan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wah, ternyata masih banyak lagi nih. Ada Bunda Siti Mariam, berderet nih ya. Ada Bunda Siti Mariam dari Ciledug dan juga Bunda Siti Mariam dari Wonogiri nih ya, dari Wonogiri dan dari Tangerang Ciledug ya. Kemudian ada Bu Ferawati, Bu Khatulis, Bunda Eni Rohaini, Pak Yokisu ya, Bunda Wasni, dan Pak Jusnan dari Tangerang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menuliskan salamnya dan juga doanya ya di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan semakin banyak
doa-doa yang kita panjatkan bersama-sama ya, yang kita eh, tuliskan bersama-sama di sini. Mudah-mudahan Allah kabulkan buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan juga tentunya masih ada teman-teman yang sudah bergabung di Facebook. Terima kasih banyak ya, sudah 66 orang ya. Mohon izin, belum saya bacakan, nanti Pak Farid yang spesial membacakan untuk teman-teman yang ada di Facebook ya. Baik, teman-teman semuanya, kalau begitu, seperti biasa nanti teman-teman silakan apabila ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom chat Zoom ataupun Facebook, dan mohon izin kami tidak langsung membahasnya, karena baru akan kita bahas di pekan berikutnya ya, di series berikutnya, agar Pak Farid bisa menyiapkan jawabannya juga dengan lebih lengkap gitu ya. Dan teman-teman nanti silakan juga untuk kalau mau share linknya buat sahabatnya, keluarga, tetangganya, karena ini umum dan kita tidak berseries harus ngikutin dari awal gitu ya, jadi semua bisa bergabung kapan saja. Baik, kalau gitu di pagi hari ini Pak Farid akan membuka dengan doa buat kita semuanya ya Pak Farid, dan nanti menjawab pertanyaan yang sudah masuk di pekan berikutnya. Pada Pak Farid, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi berkali-kali saya sampaikan bahwa Allah telah memberikan rizki kepada kita, kemudahan, kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Allah senantiasa memberikan solusinya, memberikan jalan keluarnya, memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita. Hanya kadang saja kita memang tidak pernah memahami bahwa sebetulnya setidak baik apapun sesuatu yang terjadi yang kita rasakan sesungguhnya itu adalah hal yang terbaik. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah dengan begitu gamblang, begitu jelas, begitu cetawelo-welo, begitu terang benderang memberikan jalan kehidupan, menuntun kita untuk mendapatkan ridho Allah dan tentu surganya kelak di yaumil akhir. Shalawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti untuk meminta, memohon, berdoa. Ya, semoga Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa, dengan berdoa, karena bagaimanapun kita tidak memiliki kekuatan apapun, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita selain Allah. Dengan berdoa kita senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak berbilang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakanlah dan muliakanlah hidup mereka, ya Rob. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Rabb, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu.
Bapak Ibu, teman-teman hadirin KKA rahimakumullah, mari kita juga sama-sama berdoa, memohon, meminta, berharap kepada Allah bagi sesiapa yang pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat. Ya, diberikan nikmat tidak sehat, semoga Allah kembalikan kondisi kesehatannya, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan kembali kita sehat walafiat seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Rob. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, sebelum kita masuk ke segmen membahas pertanyaan dan testimoni, kami ingin sampaikan barangkali di sini juga ada beberapa yang baru join dengan kita ya. Seperti disampaikan Mbak Anggi tadi bahwa kajian ini atau pembahasan pagi-pagi Saturday Morning Talk ini adalah sesuatu yang sifatnya parsial ya, satu tema dan sebagainya. Lalu barangkali ada yang bertanya, kok tema-tema yang seperti ini bukan kajian yang kajian yang misalnya bahas kitab Ihya Ulumuddin misalnya gitu, atau kitab Hikam misalnya. Tidak demikian, karena kami memang kalau orang marketing bilang, orang sales bilang, ngambil segmen yang khusus, segmen tersendiri. Kami mencoba mengangkat tema-tema atau topik-topik yang muncul dalam keseharian kita ya. Sesuatu yang barangkali bisa kita anggap sebagai sesuatu yang remeh-temeh, yang kecil, yang tidak berarti, atau kerikil-kerikil yang ya boleh kita lupakan, tetapi sesungguhnya kadang-kadang kehidupan kita itu sering terpeleset gara-gara sesuatu yang kecil, yang tidak terlihat oleh mata, yang yang kadang-kadang kita remehkan juga seperti itu. Nah, kami mengambil segmen itu, kita bahas hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sering terlupakan oleh kita, tetapi sebetulnya kalau kita mau belajar dari hal yang sederhana, yang kecil, justru kehidupan kita insya Allah akan semakin membaik gitu kan. Karena dosa besar aja kan dimulainya dari dosa yang kecil. Amalan yang besar, amalan pahala yang besar juga dimulainya dari yang kecil. Bahkan Allah juga mengatakan melalui Rasulullah-nya itu sesungguhnya kebaikan yang disukai Allah itu bukan yang banyak, yang kecil tetapi istiqomah. Yang kecil tetapi kontinu kita lakukan. Sebetulnya yang diinginkan adalah keberlangsungannya gitu ya, atau sustainability-nya kalau bahasa orang keren lebih kurang seperti itu. Makanya yuk kita belajar dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang barangkali tidak banyak dibahas oleh orang lain, tetapi kita bahas di sini. Semoga ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita. Hal-hal kecil ini kadang-kadang membuat kita juga terpeleset. Ibaratnya kalau kita jalan di satu jalan, di depan kita ada batu yang besar, kelihatan jelas, gampang banget untuk menghindarinya. Tetapi kalau ada batu yang kecil, kerikil yang kecil, tidak kelihatan, pada saat keinjak ternyata sakit juga ya. Kira-kira kami mengambil ilustrasi yang seperti itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru join, baru hadir, yuk kita belajar hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tetapi bagaimana hal kecil itu bisa memberikan efek yang besar, yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin KKA rahimakumullah, kita masuk ke membahas pertanyaan dan testimoni yang dari minggu lalu ya, tanggal 19 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini dari NN ya, no name, diminta disamarkan namanya. Mau tanya dong, kalau mungkin saya pernah berjanji, tetapi sudah nggak ingat apa janji saya itu, dan itu semua ingin diputihkan istilahnya ya. Bagaimana caranya supaya Allah menerima itu semua? Apakah cukup dengan istighfar dan sholat taubat? Bapak Ibu, teman-teman hadirin KKA rahimakumullah.
inilah manusia, sama seperti saya juga. Kadang-kadang kita tidak ingat, mungkin dulu pernah berjanji, mungkin dulu pernah melakukan sesuatu yang kita tidak ingat lagi. Ya, bagaimana cara menunaikannya, bagaimana cara membayar janji-janji kita itu yang sudah lewat, barangkali orangnya juga sudah tidak ada, barangkali orangnya juga yang kita berikan janji sudah almarhum atau almarhumah, barangkali seperti itu ya. Ya, kalau memang tidak bisa dilakukan menunaikan janji, membayar janji kepada yang bersangkutan, gitu ya. Pertama, ya lakukan sholat tobat. Ya. Lakukan sholat tobat semaksimal mungkin, setiap hari kalau perlu. Kemudian sholat tobat itu dilakukan untuk masing-masing orang. Misalnya begini. Ya, misalnya saya pernah berjanji dengan Ibu Linda Marliani di Facebook, saya ambil aja misalnya gitu kan. Tetapi saya tidak ingat juga kapan itu berjanjinya, atau misalnya seperti apa janjinya. Misalnya namanya juga manusia, suka tidak ingat lagi gitu kan. Yang pertama, lakukan sholat taubat khusus untuk Ibu Linda misalnya. Kemudian berikutnya lakukan sholat taubat untuk Ibu Vivi misalnya. Saya asal sebut saja ya. Misalnya berikutnya saya lakukan sholat tobat untuk Ibu Ida misalnya. Terus lakukan 1 kali sholat tobat untuk 1 nama. Seandainya kita masih ingat, oh iya saya pernah berjanji dengan Bu Vivi. Oh saya pernah berjanji dengan Ibu Wining Suprati misalnya. Oh saya pernah berjanji dengan Ibu Ida, Ibu Lolis misalnya. Tapi janjinya apa ya kira-kira gitu. Nah kalau memang seperti itu ya lakukan sholat tobat. Kemudian, tolong usahakan diingat-ingat secara maksimal janji kita kepada siapa. Kalau saya katakan tadi itu memang ingat kepada Ibu Ida, Ibu Lolis misalnya, atau Ibu Linda, atau Ibu Vivi, ya alhamdulillah masih ingat gitu kan. Nah, kalau ternyata mereka yang kita berikan janji itu masih ada, tunaikan. Segera tunaikan, walaupun kita tidak ingat jumlah persisnya atau janji berapanya. Misalnya beginilah, saya berjanji mau memberikan sesuatu, membantu Ibu Ida atau membantu Pak Pira misalnya gitu kan. Membantu misalnya memberikan, pada saat itu mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mau membantu 100.000, ternyata tidak ingat ya. Ya sudah, kalau memang tidak ingat ya kita bayar tunai seingatnya saja gitu kan, seingatnya saja. Kemudian jika sudah tidak ada, ya lakukan sholat taubat dan berdoa kepada Allah untuk menyampaikan ampunan kita. Lalu hubungi keluarganya dan tunaikan semaksimal mungkin. Jadi ini satu etika ya, satu adab yang mesti kita lakukan, dan janji itu kan juga pasti akan ditagih juga nantinya ya. Oleh karena itu tolong jangan terlalu sering berjanji dan jangan mudah berjanji. Contoh nih udah tahun politik gitu, jangan banyak janji-janji politik gitu, nanti ditagih sama rakyat, nggak ditunaikan sekarang di dunia, ditagihnya di akhirat juga nanti gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi contoh juga sering muncul, ada orang, beberapa kali kami menangani kasus, ada orang terkena pinjol ya, terkena efek pinjol lah, lalu hutangnya sampai puluhan juta, belasan juta, ada yang ratusan juta juga. Kemudian diberikan cara-cara bagaimana membayar utang-utang atau amanah, bahasa MR-nya ya, magnet rezeki, amanah itu. Kemudian ada yang bertanya juga, Pak, berarti kalau gitu utangnya nggak usah dibayar? Bukan tidak usah dibayar, tetap harus dibayar pada saat kita mampu nanti ya. Membayarnya bagaimana? Kan ada 3 kategori, ada bisa kita lakukan dengan amputasi gitu, kita jual aset, kita langsung lunasi. Kemudian yang kedua, kita rawat inap ya, jadi sebagian aset kita jual, kita tutupi, sisanya kita bayar secara diangsur atau rawat jalan dengan cara diangsur. Ada satu persepsi kalau kita misalnya udah jangan dibayar dulu utang pinjol itu, berarti nggak usah dibayar selamanya. Enggak juga, bukan begitu. Lakukan negosiasi dengan pemberi amanah, dengan pemberi pinjaman itu, kemudian dibayar semampu kita. Jadi gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita tidak ingat, ya lakukan istighfar. Lakukan istighfar semaksimal mungkin, kemudian sholat juga semaksimal mungkin. Ya. Seperti itu. Yang kedua, dari Ibu Yunita Landak di Pontianak, Masya Allah, ini ya, jauh juga ya. Assalamualaikum Pak Farid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada seorang mu'alaf
yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam membaca Al-Quran, bahkan hanya 1 tahun dia sudah hatam. Apakah itu kategori nikmat atau ujian? Masya Allah, luar biasa ya. Kita yang sudah berusia 40, 30, 40, 50, atau barangkali ada yang 60 juga sekarang itu, ngaji, jangankan hafal Quran gitu ya. Jangan-jangan ngaji aja jarang-jarang juga, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah gitu kan. Nah sekarang ada seorang mu'alaf yang diberikan kemudahan oleh Allah, bisa membaca Al-Quran, bahkan hanya 1 tahun dia sudah hatam. Allahu Akbar. Ya luar biasa. Mestinya kita malu. Kenapa? Karena dia jauh lebih unggul, padahal mu'alafnya atau memeluk Islamnya kan baru dalam hitungan 1 atau 2 tahun ini, tetapi sudah bisa menghatamkan. Lah kita udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah hatam. Yuk, ikut apa? Odoj misalnya, one day one juice ya, atau one week one juice ya, terserah. Nggak apa-apa, one day one juice, one week one juice. Tapi yuk kita usahakan, kita paksakan ya. Kalau saya pribadi, saya sendiri gitu kan, memaksakan setiap tahun itu minimal 3 kali hatam Al-Quran. Gampang cara melakukannya. Kalau setahun 3 kali hatam Al-Quran, berarti sekali hatam itu 4 bulan. Dalam 4 bulan itu ada 30 juz, berarti 30 juz dibagi 4 bulan. Dibagi 4 bulan, berapa juz per bulannya gitu kan? Dalam 1 bulan berapa juz ya? Kemudian dalam 1 minggu itu berapa juz? Tinggal breakdown lagi, dirinci lagi. Kalau 1 minggu itu berapa juz, berarti 1 juz berapa hari? 1 hari berapa lembar? Seperti itu. Kalau kita memang mau mencoba untuk merutinkan membaca Al-Quran. Yuk kita coba ya. Kalau Bapak Ibu bisa one day one juice, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Nggak bisa ya one week one juice, monggo, silahkan. Nggak bisa juga kalau saya mengambil titik tengah. Pokoknya saya punya target, setahun itu 3 kali hatam Quran. Mampunya saya seperti itu. Monggo, yang lain silahkan. Yuk kita biasakan. Kenapa? Karena memang Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita merutinkan membaca Al-Quran, Allah mudahkan segala hajat kita. Allah mudahkan ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan tadi, apakah itu kategori nikmat atau ujian? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya, kita sebagai manusia itu tidak bisa dan tidak perlu memberikan penilaian apapun terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Karena apa yang kita lihat itu belum tentu sama dengan apa yang dialami sesungguhnya dari orang tersebut. Kan banyak di antara kita mencoba untuk tampil oke, tampil hebat di permukaan, padahal mungkin di dalamnya itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman sedang terjadi. Tetapi bagaimanapun kita mencoba untuk tampil di kehidupan ini sebagai seorang yang luar biasa. Nah ini ada kaitan dengan materi kita pagi ini juga gitu kan. Jadi hanya Allah yang punya hak untuk menilai apa yang ada di dalam hati setiap orang. Namun secara umum, bahwa kenikmatan yang kita miliki, kelapangan yang kita miliki, keberlimpahan apapun itu pada hakikatnya merupakan ujian kita ya. Merupakan ujian kehidupan kita juga. Jadi yang namanya ujian itu bukan cuma punya amanah atau punya utang, kemudian di PHK misalnya, atau dipromosi, atau mungkin dapat musibah atau bencana, bukan semata-mata itu saja yang namanya ujian itu. Bahkan sebaliknya, kenikmatan yang kita miliki, kelapangan dari berbagai aspek yang kita miliki, keberlimpahan yang kita miliki, ya apapun itu hakikatnya itu merupakan ujian juga. Nah, persoalan di dalam kehidupan kita, banyak kasus yang tadinya berkelimpahan, pada satu titik malah berubah 180 derajat. Misalnya tadinya luar biasa, kaya raya, rumah megah, mobil mewah, pangkat tinggi ya, semuanya karirnya begitu bagus. Tiba-tiba dijatuhkan, boom, dibanting oleh Allah, dijatuhkan pada titik yang terendah. Mengapa itu bisa terjadi? Karena bisa jadi kita lalai untuk selalu dekat dengan Allah. Jadi kita tidak mampu, tidak kuat menerima ujian dalam bentuk kelimpahan itu. Seperti itulah lebih kurang ya. Jadi yuk, kapanpun kita selalu ingat dengan Allah. Jangan ingat dengan Allah itu hanya pada saat kita sedang diberikan cobaan tidak nyaman, tidak enak, tidak bahagia gitu ya.
sedang diberikan musibah, sedang diberikan ujian-ujian dalam bentuk yang membuat kita ini wah, Masya Allah, jadi stres dan sebagainya. Ingat bahwa keberlimpahan, kelimpahan, kelapangan, kenikmatan, kebahagiaan itu juga pada hakikatnya merupakan satu ujian. Satu lagi terakhir dari NN, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pertanyaan saya keluar dari topik ya Pak ya, out of topic gitu ya. Saya sampai hari ini masih membujang, padahal usia saya sudah kepala 3, hampir kepala 4 ya, belum punya pasangan. Padahal orang-orang di sekitar saya sudah memaksa saya untuk segera menikah. Secara pribadi saya sendiri santai-santai aja, walaupun kadang terpikir untuk mencari pasangan. Ya, usia saya saat ini hampir menyentuh kepala 4. Bagaimana solusinya Pak? Masya Allah, ini yang sering terjadi, ini yang banyak nanya-nanya juga kalau konsultasi yang begini luar biasa ya. Ini persoalan klasik yang banyak didiskusikan saat konseling ya. Sebetulnya mudah aja kalau kita tahu ilmunya. Mau tahu rahasianya apa enggak kan begitu. Ya. Ada yang menjelaskan bahwa besar tidaknya rezeki kita itu tergantung dari kesiapan wadahnya. Jadi pasangan itu kan rezeki juga. Rezeki itu tidak hanya uang, tidak hanya materi, tidak hanya gaji, tidak hanya proyek, kalau pengusaha tidak hanya profit dan sebagainya. Kesehatan pun rezeki ya, kalau kebahagiaan pun juga itu rezeki, keluarga yang samawa pun juga rezeki, termasuk pasangan pun itu juga rezeki. Ada yang menyampaikan bahwa besar atau tidaknya rezeki yang akan kita terima itu tergantung dari kesiapan wadahnya. Apakah kita siap menerima atau tidak? Apakah wadah kita itu siap menerima yang besar atau menerima yang kecil gitu, siap menerima yang berlimpah atau yang pas-pasan saja, nah gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan siap di sini sebagai contoh adalah jodoh dan anak misalnya, ini juga rezeki ya. Seringkali saya ketika diskusi dengan mereka ya, ada orang yang sudah menikah bertahun-tahun gitu kan, tapi tidak dikaruniai anak, tidak dikaruniai keturunan. Saya pernah tanya, coba kamu tanya hati kecilmu sendiri. Kamu senang nggak sih dengan anak kecil? Ternyata gitu ya, memang dia tuh tidak menyukai anak kecil. Ya barangkali Allah tidak berikan anak, tidak berikan keturunan karena dia sendiri juga tidak menyukai gitu dengan anak kecil. Ada yang seperti itu. Kemudian juga ada orang yang tidak punya pasangan sekian tahun. Coba saya bilang, coba kita renungkan, coba kamu tanya ke hati kecilmu sendiri. Apakah kamu sudah siap menikah? Ternyata memang di hati kecilnya itu ada yang belum siap menikah juga. Ya sudah, mau gimana lagi gitu kan. Ya itu tadi yang saya katakan, tampilan di luar itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Saya masih ingat, saya punya pengalaman di tahun 95 ya, saat itu ya, tahun 95 itu luar biasa. Saya bekerja di satu perusahaan tambak udang terbesar di dunia pada saat itu di Lampung. Punya teman, seorang IT, ya, seorang IT gitu kan, lulusan Harvard University dari Amerika, sana kerja bareng saya. Saat itu tahun 95 gajinya itu sudah sekitar 5 juta lebih ya. Sudah punya rumah, sudah punya posisi, sudah punya kendaraan bagus banget. Tapi usianya bertambah-tambah terus dan dia nggak nikah-nikah. Saya tanya, kenapa kamu nggak nikah? Gue nggak berani, Rit, untuk nikah. Kenapa? Takut gaji gue nggak cukup. Masya Allah, ya, Masya Allah. Padahal tahun itu gaji saya aja masih sejutaan, dia sudah 5 juta, 5 kali lipat dari saya. Dan dia tidak berani untuk apa? Tidak berani untuk menikah. Alasannya gara-gara takut gajinya nggak cukup untuk menghidupi keluarganya. Itu loh, salah satu dari sekian banyak alasan yang membuat kita itu tidak mendapatkan rezeki dari Allah, ya jangan-jangan tempatnya itu, wadahnya itu ya memang belum kita siapkan gitu. Ada juga mereka yang ingin hidupnya itu simple aja gitu, sederhana aja tanpa harus mikirin perintilan orang menikah. Tuh, bahasanya gini, Pak, bahasa umumnya.
ribet lah kalau orang nikah itu ya, mesti bangun pagi, mesti nyiapin makan buat suami, mesti nyiapin baju buat anak gitu kan, mesti masak, mesti nyapu, mesti ngepel. Mendingan gue begini aja lah, enak gitu ya, nggak ada yang mikirin apapun gitu kan, nggak buat hidup buat gue diri sendiri, gue kerja mau pulang jam berapa, nggak ada yang ngeributin, nggak ada yang ngerepotin, kira-kira gitu bahasanya. Belum tentu kalimat-kalimat itu muncul dari mulutnya, tetapi bisa jadi itu ada di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, bagaimana solusi untuk anak-anaknya misal atau siapapun yang seperti ini, ajak bicara dari hati ke hati. Sebetulnya hatimu udah siap belum sih? Nanti juga pasti akan keluar dengan sendirinya, gitu kan? Balik lagi kita ada ada yang tidak suka dengan anak kecil, bukan alergi sih tidak, tetapi apa sih anak kecil ribet ngurusinnya misalnya begitu. Jadi ya nggak hamil-hamil juga istrinya misalnya, gitu kan. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak hadir rahimakumullah, saya sendiri gitu ada pertanyaan juga gitu. Saya sih udah kepingin banget nikah tapi nggak kunjung ada jodohnya. Coba tanya dengan detail kepada diri kita. Apakah kalau perempuan gitu, kalau laki-laki beda lagi. Kalau laki-laki, apakah kalau sudah menikah mau nggak ambil tanggung jawab untuk ngurusin anak, rezekinya dikasih ke anak istri kita. Kalau si perempuan, kalau sudah menikah, apakah sudah siap jadi ibu rumah tangga biasa? Seandainya nanti punya suami, lalu suaminya melarang untuk bekerja di luar, apakah mau atau tidak, siap apa tidak, kan begitu. Kalau sudah menikah, apakah siapnya anak atau tidak gitu. Belum tentu juga kan. Banyak yang seperti itu. Nah, Allah itu sebetulnya sudah siapkan jodohnya. Tinggal kirim ke alamat kita. Tapi kalau hati kita belum siap karena faktor-faktor yang tadi, ya tentu sama Allah ditahan dulu, ditunda dulu pengirimannya. Gitu kan? Ditunda dulu pengirimannya. Coba beresin saja dulu hati kita supaya Allah melihat bahwa memang hati kita sudah siap untuk berumah tangga, supaya Allah segera kirim paket jodohnya gitu ya. Nah, itu saja sebetulnya hal yang sangat mudah. Segala sesuatu itu kalau memang mau mendapatkan rezeki dari Allah, ya sudah, tanya diri sendiri dulu, siapkan hatinya, siapkan wadahnya. Kalau wadahnya sudah oke, wadahnya sudah baik, wadahnya sudah besar, ya insya Allah Allah juga akan segera kirim pesanan kita ya, paketnya udah disiapkan, tinggal kirim ya. Tetapi bagaimana cara menerimanya, itu tadi hati kita siapkan terlebih dahulu. Mohon maaf Mbak Anggi, ini ngelantur kemana-mana gitu ya, dan yang lain, karena memang ada pertanyaan seperti itu pertanyaan yang banyak muncul. Amanah yang mesti disampaikan, amanah itu amanat, pertanyaan mesti disampaikan, yang mesti kita jawab juga ya. Ada yang tersinggung, ya mohon maaf gitu, ada yang merasa ya mohon maaf, tapi minimal kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang seharusnya saya sampaikan ya. Terima kasih. Sementara minta waktu 30 detik Mbak untuk break, silahkan Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Farid untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Alhamdulillah kita jadi ikut belajar ya, jadi mendapatkan insight dari pertanyaan teman-teman yang masuk, dan mungkin yang teman-teman saat ini juga sedang ada pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya, tapi belum kepikiran untuk bertanya gitu ya, ya bisa jadi justru mendapatkan jawaban dari tadi ya penjelasan Pak Farid di sesi pagi ini. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, alhamdulillah ya, terima kasih terus bertambah, dan juga mohon izin teman-teman saya sedikit mengingatkan, beberapa saya temukan bahwa teman-teman mungkin pas join Bapak Ibu, khususnya ini bunda-bunda soleh aku gitu ya, terkadang pada saat join mungkin nggak ngeh kalau videonya on dan lagi nggak pakai hijab. Makanya saya izin kalau misalnya nanti ada yang tiba-tiba saya stop stop video gitu ya untuk melindungi bunda-bundaku. Kemarin itu sempat yang di awal kita mulai lagi, sempat saya coba setting di Zoom, ternyata malah kita benar-benar nggak bisa buka video ya. Jadi sekarang pada saat Bunda join, mohon dilihat kalau misalnya status video masih on dan lagi nggak pakai hijab, silakan di off-kan saja ya. Jadi gambar ikon apa tuh kayak videonya gitu ya,
tinggal diklik saja tinggal tanda garis merah, nah itu tandanya bunda-bunda sudah aman ya, nggak terlihat videonya, khawatirnya ada yang sedang tidak pakai hijab ya. Kalau mungkin tadi ada yang sudah saya stop video dan ingin menggunakan kamera videonya lagi dan sudah pakai hijab, nanti di chat saja ke saya ya. Karena ada beberapa tadi saya temukan untuk melindungi bunda-bundaku semuanya ya. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke topik kajian di pagi hari ini yaitu botol kehidupan ya. Jadi kalau sesuai dengan copywriting ya yang sudah kita share gitu ya bahwa setiap benda itu pasti biasanya memiliki nilai, ya, ada harganya. Tapi harganya mungkin tidak sama nih, tergantung kualitas isinya dan di mana barang itu diletakkan. Nah, ternyata manusia itu juga benda juga ya, yang semestinya harusnya nilainya lebih tinggi. Bukan sekedar benda mati ya, seperti benda-benda pada umumnya ada di sekitar kita. Ataupun makhluk hidup lainnya ya, seperti binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, kita mempelajari ini, apa sih kaitannya botol kehidupan dengan kehidupan kita sebagai manusia ya? Pak Farid tentunya akan menjelaskan dengan gayanya, dan teman-teman kalau ada pertanyaan, nanti silakan saja tuliskan di kolom chat, Zoom, ataupun Facebook. Insya Allah kita akan bahas di pekan berikutnya. Ya. Baik, kalau gitu Pak Farid, kita akan siap mulai di kajian pagi hari ini, yaitu botol kehidupan. Kepada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebelum masuk ke sana ada satu poin juga. Dan ini pengalaman kami dari melakukan konseling atau coaching gitu kan. Kebanyakan di antara kita ketika terjadi sesuatu yang menimpa diri kita, sesuatu yang tidak nyaman. Saya berikan contoh ada beberapa konseling terkait dengan anak-anaknya ya. Jadi si beliau ini mengatakan, Pak minta tolong gimana caranya anak saya begini. Hal yang tidak positif lah seperti itu. Lalu dicoba lakukan konseling gitu. Ternyata sebetulnya persoalannya itu bukan di anaknya, tetapi di orang tuanya, gitu kan? Di anaknya, bukan di anaknya, tetapi di orang tuanya. Kadang-kadang seperti itu. Kita telaah, kita diskusi dengan orang tuanya, kita diskusi dengan si putra atau putrinya itu. Beberapa kali kita melakukan yang seperti ini. Dan ternyata memang persoalannya itu adalah ada di orang tuanya. Persoalannya pun juga klasik gitu ya. Tentang terkait dengan waktu, terkait dengan bagaimana komunikasi antara anak dengan si orang tua, tentang bagaimana perhatian yang diberikan anak kepada orang tua gitu. Nah, harus banyak pengorbanan yang dilakukan. Kalau dalam ilmu MR, Magnet Rezeki yang diramu oleh Pak Nasrullah, bagaimana kita mencoba untuk menurunkan garis kebenaran. Yuk pegang prinsip itu, insya Allah. Ketika prinsip itu kita pegang, Masya Allah, luar biasa ya, hasilnya bagus. Lalu yang kedua juga punya satu prinsip, saya salah, kamu benar. Wah, ini ilmu-ilmu yang luar biasa gitu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sebelum kita masuk sana, mohon minta waktu sebentar saja untuk menyapa yang ada di Facebook. Masya Allah ada Pak Bujang, selamat di Trengganu. Waduh, ini teman lama saya. Selamat datang Pak Bujang. Salam sehat selalu untuk Bapak. Ya Ibu Reni Pristi, ada Ibu Derina, ada Ibu Lela, ada Ibu Darasari, Ibu Emma Amir ya, Ibu Rahmawati, Ibu Triani Utami, Ibu Ayenari. Masya Allah ini jamaah yang sekian lama ya, sejak Taiwan sudah hadir. Ibu Fatimah Zuhria, Ibu Irowati, Ibu Teti, Ibu Mamah Mariamah, Mas Teguh Rahman dari Kalimantan Tengah ya, Pak Afrizal Safruddin, Pak Awang Ahmad, Ibu Roro, Ibu Derina, Ibu Wining, Mas Fendi Lestarianto, Ibu Zahra, Masya Allah luar biasa. Terima kasih, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan mari kita masuk ke tema hari ini, sesuatu yang ringan-ringan saja, sesuatu yang enteng-enteng saja. Kita akan berbicara tentang botol kehidupan, ya, sesuatu yang sederhana yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu pertanyaan yang menggelitik dan saya juga mendapatkan pertanyaan ini juga dari teman-teman gitu. Ini ilustrasi yang diberikan, yang dibuat oleh Mbak Anggi ini keren ya. Botol kehidupan, ada botol terdampar di pantai gitu kan, kemudian dalamnya ada surat wasiat kehidupan barangkali ya. Terima kasih Mbak Anggi yang selalu memberikan hasil-hasil yang maksimal ya, hasil-hasil yang luar biasa untuk terselenggaranya acara setiap Saturday Morning Talk setiap Sabtu pagi. Pertanyaan kita semua,
berapa harga sebuah botol? Kan begitu. Berapa harga sebuah botol? Sederhana sekali. Kalau sebuah botol itu diisi dengan air mineral, harganya berapa coba? Jangan nyebut merek, air mineral lah gitu kan. Bolehlah sekali-kali nyebut merek gitu ya. Ada merek Aqua, ada merek apa lagi itu, Fit, ada merek apa lagi itu. Berapa harganya? Ya, harga 30 Ibu Emma Fiaza ya. Harga sebuah botol kalau diisi dengan air mineral, air minum dalam kemasan maksudnya ya. 11.000 menurut Mas Andika gitu kan. Nah itu kita lihat lagi, betulkah 11.000? Kalau saya boleh katakan 5.000, antara 3.000 sampai 5.000. 3.000 sampai 5.000, 600 mili Pak Joni, wah keren. Betul ya, seperti itu ya. Kemudian itu Ibu Unayati udah lari kemana-mana jawabannya, Masya Allah luar biasa. Kalau diisi air mineral, botol itu harganya 3 sampai 5.000, katakanlah yang paling gampang seperti itu ya. Kemudian kalau botol itu diisi dengan jus buah, ya jus buah itu harganya antara 10 sampai 20 ribuan, betul ya? Diisi dengan jus buah gitu, 10 sampai 20 ribuan. Kalau botol itu diisi dengan madu, ya harganya itu bisa puluhan sampai ratusan ribu, betul kan? Bisa di harganya puluhan sampai ratusan ribu kalau diisi madu. Kalau botol itu diisi dengan minyak wangi, harganya juga bisa mencapai jutaan juga. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau botol itu botolnya sama nih, diisi air comberan, diisi air yang tidak bersih, diisi air yang kotor, ada harganya nggak? Kan nggak ada harganya. Hanya akan dibuang dalam tong sampah karena memang benar-benar tidak ada harganya. Pertanyaannya adalah, kenapa harga sebuah botol itu bisa tidak sama? Kenapa harga sebuah botol itu bisa tidak sama? Padahal botolnya bisa jadi sama, tetapi yang mengisinya itu berbeda. Yang mengisinya itu tidak sama. Diisi air mineral harganya 3 sampai 5.000. Diisi jus buah gitu harganya bisa 10 sampai 20 ribuan. Diisi dengan madu harganya ratusan ribu. Diisi dengan minyak wangi harganya bisa sampai jutaan. Persoalannya adalah kenapa harganya kok bisa berbeda-beda? Padahal botolnya sama. Ada satu cerita. Ini cerita sufi sebetulnya ya, zaman dahulu, cerita wali zaman dahulu. Kalau pernah mendengar nama Nasruddin Khoja atau Nasruddin Khoja. Jadi beliau ini pada suatu hari datang ke suatu pesta ya. Nasruddin Khoja ini datang ke suatu pesta. Kemudian menggunakan pakaian yang tidak pantas untuk pesta lah. Bahasa kita itu menggunakan pakaian yang lusuh ya, pakaian yang rombeng, pakaian yang compang-camping. Pada saat dia memasuki ruang resepsi, ruang pesta itu, semua mata tamunya, semua mata orang itu menatapnya dengan pandangan yang kurang senang, gitu kan? Kenapa kurang senang? Ya kurang seret, gitu kan? Karena mereka merasa terganggu di satu pesta yang mewah, ya, di satu pesta yang meriah, gitu kan, di pesta yang pasti harganya itu tidak murah, gitu kan. Ada orang menggunakan pakaian compang-camping. Kebayang nggak sih apa yang kita rasakan? Kebayang nggak sih apa yang akan kita pikirkan, yang ada di dalam pikiran kita? Pasti memandang dengan, wah, pandangan yang tidak baik lah. Pasti memandang dengan pandangan-pandangan yang tidak sopan lah, tidak etis. Lalu pasti muncul di pikiran kita, ini siapa sih ini orang tidak menghargai pesta? Siapa nih orang yang tidak menghargai kondisi yang saat ini? Katakanlah seperti itu. Nah, ceritanya dilanjutkan, bahkan ada beberapa petugas keamanan yang tanda petik mengusir secara halus supaya Nasruddin Khoja ini tidak ada di dalam pesta tersebut. Lalu beliau pulang ke rumahnya dan balik lagi dengan pakaian yang terbaik dan kendaraan yang paling mahal pada saat itu. Pakaian terbaik dan kendaraan yang paling mahal.
Apa yang terjadi ketika dia datang kedua kalinya pada pesta itu dengan penampilan yang berbeda 180 derajat, semua orang menyambutnya dengan sukacita. Ya, semua orang menyambutnya dengan sukacita, bahkan langsung ditempatkan di ruang VVIP. Bukan cuma VIP, tapi VVIP. Very, very important person. Ya, ditempatkan di tempat yang seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Nasruddin Koja itu? Ya, dia keliling, menghampiri setiap stand makanan, gitu kan. Diambil makanannya, dimasukin ke dalam saku. Diambil makanannya, dimasukin ke dalam saku jas mahalnya tadi. Diambil terus seperti itu. Lalu mereka, orang-orang itu pada bertanya, kenapa engkau bukannya memasukkan makanan ke mulut, malah engkau masukkan ke dalam saku jasmu, jas pakaianmu, saku celanamu? Beliau menjawab, karena pakaianku inilah yang paling pantas untuk makan dan minum di sini. Bukan aku, bukan mulutku, bukan diriku. Pakaianku yang paling pantas untuk mendapatkan makan dan minum ini semua. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terkejutlah semua orang yang ada di situ. Bahwa sebetulnya kita menghargai dia itu bukan dirinya secara utuh, tetapi apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai. Nah, itu kan memang merupakan gambaran yang terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini, pada zaman ini, bukankah sekarang ini yang namanya penampilan itu menjadi sesuatu yang harus kita bela-belain supaya benar-benar kelihatan luar biasa? Penampilan kita itu yang lebih dihargai daripada apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Bukankah sekarang ini, mohon maaf, nuwun sewu hapunten, para penjahat pun, para copet pun, mereka orang-orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak baik pun menggunakan pakaian yang resmi. Mari kita lihat para copet misalnya di kendaraan umum, di angkot dan sebagainya. Nggak mungkin mereka menggunakan pakaian lusuh, nggak mungkin mereka menggunakan pakaian-pakaian yang rombeng-rombeng begitu. Menggunakan pakaian yang dimana orang tidak menyangka bahwa sebetulnya dia itu copet misalnya begitu. Yang tidak akan menyangka kalau dia itu nanti bakal ngambil sesuatu dari dompet kita, dari tas kita. Kenapa? Karena memang sudah dibentuk dalam pikiran kita, oh, orang ini penampilannya baik, penampilannya oke, berarti orangnya pun baik. Berarti orangnya pun juga oke. Karena apa? Penampilan, karena kulitnya. Gitu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita lihat, sekarang ini kan kita lebih apa? Lebih terpesona, lebih kagum dengan mereka-mereka yang bisa menampilkan hartanya, bisa menampilkan penampilan luar biasa, penampilan mewahnya. Kita lebih menghargai orang itu dengan penampilannya, dengan kelihatan tampak yang ada di luarnya, tetapi tidak pernah kita menghargai orang yang ada di dalamnya, isi yang ada di dalam orang tersebut. Ada satu cerita real, cerita nyata, salah satu teman lah ya, teman-teman, tidak teman dekat saya, tetapi teman agak jauh. Beliau ini kebetulan wanita, gitu ya, wanita. Pada saat itu bukan sekarang, pada saat itu apa namanya mendapatkan persoalan rumah tangga, kemudian setelah itu mesti divorce, mesti bercerai. Beliau ini termasuk orang yang mampu memang, termasuk orang yang mampu, kemudian penampilannya pun juga biasa lah, kalau orang-orang mampu ya boleh-boleh saja, kenapa tidak, kan seperti itu ya. Lalu ada yang mendekati ini seorang pria juga tampaknya mampu, mobilnya juga mobil-mobil mewah, kemudian juga punya tempat tinggalnya di apartemen juga, gitu, tampilannya juga oke, ganteng, masih muda. Singkat cerita menikahlah mereka. 3 bulan atau 4 bulan kemudian ternyata mereka mesti divorce lagi, berpisah lagi. Ditanya kenapa? Ampun, dia bilang, ternyata yang dia kemarin tunjukkan ke kita, dengan teman-temannya dia cerita gitu ya. Dia punya mobil ganti-ganti, ternyata mobilnya mobil rental.
Dia ngakunya tinggal di apartemen, ternyata apartemennya juga nyewa. Ternyata dia malah nggak punya apa-apa. Justru nikahin saya cuman kepingin mendapatkan sesuatu dari saya. Lalu divorce lagi, cerai lagi. Nah itu salah satu contoh. Salah satu contoh bagaimana kalau kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita hanya dari tampilan luarnya saja. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Tapi kalau kembali kepada botol yang tadi, seharusnya kita punya prinsip seperti botol tadi. Apapun botolnya, kalau di dalamnya itu memang punya harga, ya pasti harganya lebih tinggi lagi. Nah, itulah yang tidak kita miliki pada saat ini, pada kehidupan ini. Kita lebih sering lebih menilai botolnya, lebih menilai kemasannya daripada isinya. Kan seperti itu. Mengapa harganya bisa tidak sama? Kalau botol, prinsip kehidupan yang sebaiknya kita lakukan itu ya seperti tadi. Kalau isinya biasa-biasa saja, ya harganya pun juga biasa. Kalau isinya itu agak luar biasa, ya harganya pun juga agak luar biasa. Kalau isinya luar biasa, ya berarti harganya pun luar biasa. Kalau isinya istimewa, berarti harganya pun juga seharusnya istimewa. Tetapi di dalam kehidupan kita justru paradok, justru kebalikan dari apa yang ada di dalam filosofi harga sebuah botol tadi. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang bisa menaikkan harga botol? Ini pertanyaan yang sederhana. Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh teman-teman sebagian. Apa yang bisa menaikkan harga sebuah botol? Gitu kan? Ada yang bisa bantu? Silakan Mbak Anggi dibuka ininya, kesempatan untuk menjawab, monggo. Baik. Apa yang bisa menaikkan harga sebuah botol? Monggo, Pak. Baik ya, silakan teman-teman bisa masuk kolom chat atau kalau mau jawab juga boleh silakan ya. Di sini saya bacakan dulu ada yang sudah menjawab di kolom chat Zoom. Ada Bunda Vivi Rais, value-nya yang membedakan. Kemudian ada Bu Nayati isi dan tempatnya. Ada Bunda Fitri Semarang isinya, Bu Siti Mariam kualitas isinya, Pak Asep. Ada Ibu Yunita ya, tampilan dan isinya, Bu Irma Switri tergantung isinya ya. Ada Pak Nanda merek jualnya, dan Bu Emma Fiaza isi yang bermutu. Iya, nih ada lagi, wah udah ada tambahan lagi ya, ada Bu Sunarsi diisi dengan air yang bermanfaat, Masya Allah ya Pak. Mas Andika pembaharuan isinya, Bu Yunita tampilan isi dan di mana ia ditempatkan yang membedakan nilai suatu botol, harga suatu botol. Silakan Pak Farid. Oke, baik. Di Facebook juga ada isi botolnya, isinya, isi dan manfaatnya, isinya, kualitas isi botol, di mana botol itu berada. Nah, saya mau ngambil kalimat yang kedua, gitu ya. Merek serta lokasi penjualnya. Nah, ini. Tadi kalau isinya sudah kita bahas ya, bahwa yang menaikkan harga botol itu adalah isinya. Nah, sekarang itu di mana tempatnya kita berada? Di mana tempat botol itu berada? Pertanyaan saya, berapa harga air mineral di warung pinggir jalan? Di warung kaki lima, di pedagang kaki lima. Berapa harga botolnya di situ? Ya, mari kita lihat kan dibandingkan dengan berapa harga air mineral di pedagang asongan. Berapa harga botol itu kalau ada di supermarket, di minimarket? Berapa kalau itu ada di restoran sederhana? Berapa harganya kalau dia itu ada di restoran bandara misalnya? Berapa kalau ada di restoran pelabuhan? Berapa harganya kalau ada di terminal? Berapa harganya kalau ada di restoran bintang 5? Berapa harganya kalau ada di hotel bintang 6, bintang 7 kalau ada sih boleh seperti itu. Di restoran kelas premium. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sebetulnya yang punya harga itu apakah botolnya, isinya, atau tempatnya? Ini kan pertanyaannya juga. Kalau tadi kita membicarakan harga sebuah botol itu, bandara air mineral 15.000, Masya Allah. Padahal isinya sama 600 mili juga ya Pak Herman ya. Kalau tadi kita bicara botol itu tergantung isinya, maka harganya pun juga pasti tidak akan sama. Semakin besar isinya, semakin mahal isinya, maka semakin mahal juga harga botol tersebut. Sama dengan tempat. Semakin tempatnya bagus, semakin tempatnya mewah,
Semakin tempatnya gengsinya tinggi, maka harganya pun juga akan semakin tinggi. Yang membuat mahal itu tempatnya. Ya, yang membuat mahal itu tempatnya. Ada satu cerita lagi. Ya, ada seorang yang menemukan koin sebetulnya itu koin emas, cuman orang tidak tahu bahwa itu sebuah koin emas, koin kayak uang seribuan, Rp1.000 yang koin itu. Koin ditemukan itu ya nggak bersih lah, pasti kotor, udah lusuh dan sebagainya gitu kan, yang sudah tidak bersih sama sekali temukan. Lalu dia mau jual ke teman-temannya, gue punya koin cuma nggak bagus nih gitu kan, gue mau jual ke tempat lo, nggak ada yang mau beli karena teman-temannya tidak pernah tahu bahwa itu sebetulnya koin emas, ya karena dia tidak punya pengetahuan tentang koin itu. Kemudian dia jual ke lapak barang bekas, cuman dihargai 10.000 gitu. Karena si pembeli lapak bekas itu juga tidak tahu. Dia jual ke toko emas dihargai 50.000 ternyata. Tetapi pada saat dia dijual ke kolektor barang antik dihargai 1 juta. Kenapa? Karena lokasi itulah yang akan menentukan berapa harga sesuatu. Berapa harga sesuatu yang kita miliki. Demikian juga dengan harga seorang manusia. Harga diri kita itu berapa? Tergantung apa yang ada di dalam diri kita. Saya berikan contoh, saya ketemu gambar yang Masya Allah menurut saya bagus banget gitu ya. Menurut saya bagus banget. Coba lihat gambarnya itu. Ada mobil ditulis Pajero. Bapak Ibu, benar nggak itu mobil itu Pajero? Benar nggak mobil itu Pajero gitu? Ya, ini relevan dengan topik kita gitu. Harga seorang manusia itu tergantung dengan apa yang ada di dalam diri kita, bukan apa yang ditulis oleh diri kita sendiri. Sama seperti mau gambar di sebelah kanan itu. Ya, di situ ditulis Pajero. Bapak Ibu mau nulis Pajero, Fortuner, Alphard, Mercedes-Benz, BMW seri terbaru, mau nulis Ferrari, apapun silahkan tulis di badan mobil itu, tetapi orang tahu bahwa itu bukan Pajero, bukan Fortuner, bukan BMW, bukan Alphard, ya, bukan Mercedes keluaran terbaru. Tetap aja kita tahu bahwa mobil itu adalah mobil yang bukan sesuai dengan yang kita tulis mereknya, bahkan sudah rongsokan barangkali, bahkan sudah sangat berumur lama barangkali mobil ini gitu kan. Nah, kita paksakan, kita tampilannya apapun juga, harga seorang manusia itu apa yang ada di dalam dirinya sendiri, ya. Apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Lalu yang kedua, harga seorang manusia itu akan tergantung di mana kita berada, di mana kita hidup, di mana kita dibesarkan, di mana kita dilahirkan. Maksudnya dibesarkan, dilahirkan bukan berarti ini adalah orang Jawa, Sumatera, Bali, dan sebagainya. Bukan, sama sekali bukan itu. Tetapi lingkungannya itu ada di mana? Kalau kita misalnya dibesarkan di lingkungan pesantren, tentu diharapkan secara umum hasilnya akan lebih bagus dibandingkan kalau misalnya kita dilahirkan, dibesarkan di lingkungan, mohon maaf, lokalisasi misalnya seperti itu. Lingkungan yang seperti apa lagi yang akan membentuk kita kalau misalnya kita dilahirkan dari keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dicukupkan rezekinya, dicukupkan kebutuhan lahiriahnya, dicukupkan kebutuhan batiniahnya, diberikan pendidikan umum dan pendidikan agama secara seimbang. Insya Allah kita akan bertumbuh menjadi orang yang lebih komplit. Insya Allah kita akan bertumbuh menjadi orang yang masa depannya di masa yang akan datang menjadi orang yang lebih baik barangkali dibandingkan kalau kita, mohon maaf, misalnya diberikan di lingkungan rumah boleh mewah, harta boleh banyak, tetapi kering dengan pengetahuan agama, kering dengan pendidikan, kering dengan kasih sayang. Kedua orang tuanya sibuk mencari nafkah, mencari materi,
anaknya ditinggalkan, mohon maaf, kadang-kadang mungkin dengan mbaknya, mungkin dengan babysitternya. Siapa yang harus disalahkan ketika mereka tidak dekat dengan kita pada saatnya nanti? Siapa yang akan bertanggung jawab kalau ternyata pada satu titik misalnya dia itu berani melawan orang tuanya, tidak punya respek dengan orang tuanya, dan itu terjadi. Banyak sekali terjadi. Kemarin pada saat saya lakukan perjalanan dinas ke satu daerah di Kalimantan, ketemu dengan orang, diskusi selama hampir 3 jam, ngobrol tentang keluarganya, bagaimana pertumbuhan anaknya. Kenapa? Karena dibesarkan oleh orang tua yang mohon maaf, kering dengan pelajaran agama. Mohon maaf, kering dengan tata krama, dengan etika. Kering dengan sopan santun. Bahasa yang keluar dari mulutnya pun juga bukan bahasa yang baik. Bukan bahasa yang santun. Kenapa bisa begitu untuk anak-anak umur kelas 3 SD? Karena memang diajari dengan kata-kata dari orang tuanya, dari lingkungannya yang seperti itu. Bahasa kebun binatangnya keluar. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, seorang manusia, apa yang ada di dalam dirinya, tergantung di mana kita berada, itulah yang akan menentukan berapa harga diri kita. Berapa harga dari seorang manusia tergantung dari apa yang ada di dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya tergantung di mana kita dibesarkan, tergantung di mana kita hidup. Bukan persoalan Sunda, Jawa, Bali, Batak, Padang, Lampung, Palembang, bukan persoalan itu. Persoalannya adalah bagaimana diri kita, keluarga kita, orang tua kita, atau kita sebagai orang tua memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak kita. Itu yang paling penting. Kenapa demikian? Harga diri seorang manusia itu dijelaskan oleh Allah di dalam At-Tin ayat 4-6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia, kita, itu semuanya sama. Semuanya ciptaan Allah, dan kalau Allah yang menciptakan, itu pasti memberikan ciptaan yang terbaik. Ciptaan yang paling sempurna, ciptaan yang sebaik-baiknya. Allah pasti memberikan itu kepada kita. Kita sebagai pribadi, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang anak, telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Neraka, boleh dikatakan seperti itu. Siapa yang mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya? Apakah Allah sekejam itu? Apakah Allah sezolim itu? Apakah memang Allah tidak sayang dengan kita? Apakah memang Allah murka dengan kita? Semua bisa terjadi ya karena kita sendiri. Karena diri kita sendiri. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jelas sekali bagaimana Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna, tetapi kita akan terjerembab, terjatuh ke tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dari sini bisa kita melihat. Kenapa kita jadi termasuk golongan orang yang dijatuhkan Allah serendah-rendahnya? Karena kita jauh dari iman. Karena kita tidak pernah mengerjakan amal soleh yang seperti itu. Jelas sekali. Nah, dari mana kita bisa memiliki harga diri yang tinggi? Tergantung apa yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang ada dalam diri kita? Tergantung di mana kita hidup. Tergantung lingkungannya. Lingkungan itu apakah membuat kita menjadi orang yang beriman? Lingkungan itu apakah membuat kita senantiasa mengerjakan amal yang soleh? Jika iya, insya Allah kita akan menjadi orang, menjadi manusia yang punya harga tinggi
harga diri yang tinggi. Tetapi jika sebaliknya, mohon maaf, nyuwun sewu, hapunten, kalau ternyata kita menjadi orang yang dijatuhkan Allah ke tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana supaya kita bisa memiliki nilai tambah? Bagaimana supaya kita sebagai seorang manusia memiliki nilai yang tinggi? Apa yang mesti kita lakukan? Satu, orang akan dinilai, akan dilihat dari karakternya. Yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah karakter yang kita miliki. Yang membedakan nilai diri kita dengan nilai orang lain itu adalah karakter yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, bagaimana cara membangun karakter? Yuk belajar. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar juga. Ilmu dan pemahaman yang tidak benar akan membangun karakter yang tidak benar juga. Maka lingkungan akan sangat menentukan karakter kita nanti seperti apa. Lingkungan yang baik akan menentukan karakter kita menjadi baik. Lingkungan yang tidak baik akan menentukan karakter kita menjadi tidak baik. Lingkungan yang baik menunjukkan menciptakan karakter yang baik. Karakter yang baik akan memberikan nilai yang tinggi bagi kehidupan kita. Siapa yang bisa mengontrol lingkungan? Ya diri kita. Siapa yang bisa mengendalikan lingkungan? Ya diri kita. Tapi Pak, saya akan tinggal di tempat yang seperti ini. Kalau mau pindah kemanapun tentu bukan hal yang mudah. Yuk belajar yuk. Yuk belajar lu. Barangkali ketika kita berada pada lingkungan yang tidak baik sekalipun dan kita tidak mudah untuk menghindari itu, belajar dari ikan laut. Apa itu filosofi ikan laut? Ya, ikan laut berada di lingkungan air yang asin, tetapi ikan itu tidak pernah asin. Ikan asin itu kalau ikannya sudah mati, kemudian dia dikasih garam, jadilah ikan asin. Tetapi kalau ikan itu masih hidup, dia berada di lingkungan airnya asin, tidak pernah ada ikan laut yang berasa asin. Belajar dari filosofi itu. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengubah lingkungan, tetapi kita bisa mengubah diri kita, mengontrol diri kita, supaya tidak larut dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Caranya gimana? Yuk belajar yuk. Yuk ngaji yuk ikutan taklim, majelis taklim, dimanapun itu, bukan cuma SMT saja, bukan cuma Sabtu paginya, dimanapun itu, ayo kita ikut. Ya, ayo kita belajar. Ya, selalu belajar, tidak pernah merasa puas dengan ilmu, terutama ilmu agama. Terutama ilmu agama. Ini yang Masya Allah luar biasa, dan sesungguhnya Alhamdulillah saat ini kita sangat dimudahkan untuk belajar agama. Lihatlah, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada webinarnya, macam-macam. Dan itu semua kita bisa dapatkan secara free, secara gratis. Tidak perlu kita harus masuk ke tempat-tempat yang berbayar, yang YouTube lah, atau mungkin macam-macam lah, banyak ya. Silakan belajar kepada siapapun itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki karakter yang baik. Supaya kita bisa memiliki kemampuan untuk mengelola diri kita di lingkungan manapun kita berada. Karena lingkungan itu akan menentukan berapa harga diri kita. Lingkungan yang akan menentukan karakter kita menjadi seperti apa. Karakter kita yang akan menentukan berapa nilai diri kita. Ya. Yang kedua itu apa? Ukuran sukses. Nah ini, tanamkan di dalam diri kita bahwa ukuran sukses itu tidak semata-mata dari casing yang kita lihat. Tanamkan di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, bahwa ukuran sukses itu bukan ada di tampilan luarnya, bukan ada di dalam casingnya, bukan ada di dalam bajunya. Sama seperti botol tadi. Botol itu botolnya sama, dalamnya berbeda, harganya berbeda. Kalau di dalamnya itu air biasa, harganya biasa. Kalau di dalam itu isinya jus juga naik lagi harganya. Diisi madu juga lebih tinggi. Diisi parfum bisa paling tinggi. Ukuran sukses itu bukan dari botolnya.
Harga diri kita bukan dari sukses penampilan kita secara lahiriahnya saja, bukan bajunya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan kendaraannya, bukan rumahnya. Ya, karena apa? Karena kalau sukses itu kita ukur dari hal-hal yang sifatnya casing, itu sifatnya sementara. Sementara, tidak akan lama. Ketika jabatannya habis, barangkali bisa jadi hartanya juga ikut habis. Ketika jabatannya sudah tidak kita miliki lagi, jangan-jangan orang pun juga tidak hormat lagi dengan diri kita. Banyak cerita yang seperti itu. Saya sering ceritakan, ini kejadian nyata, nih fakta real nyata. Ada seorang mantan menteri, sekarang sudah almarhum ya. Dulu kalau tidak salah almarhum Pak Yaakob Nuawea. Beliau cerita seperti ini. Pada saat dia jadi menteri, beliau mengatakan gitu, waduh semua orang itu mengagung-agungkan saya. Semua orang itu hormat dengan saya. Pintu mobil dibukakan, tasnya pun dibawain, diambilin gitu kan. Kemudian karpet merah digelar, Masya Allah luar biasa. Semua orang berlomba-lomba untuk apa? Untuk menservis saya. Ya, semua berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk saya. Suatu ketika beliau cerita setelah dia tidak jadi menteri, pensiun jadi menteri, beliau ada di Makassar kalau nggak salah gitu ya. Tinggal di satu hotel, kemudian mau turun makan malam hari itu, ketika dia turun, keluar dari kamar, turun dari lift, tidak ada satu orang pun yang menyapa saya. Beliau mengatakan gitu kan. Tidak ada satu orang pun yang menyapa saya, dan tidak ada orang yang membantu saya. Jadi pada saat itu dia mau makan, keluar nyari makan, hujan, kondisi hujan gitu, dan tidak ada satupun orang menyodorkan payung. Akhirnya apa? Saya pakai apa dia bilang? Pakai koran ya, pakai koran gini ya, menutupi supaya hujannya tidak kena tubuhnya, lari-lari kecil menuju tempat makan yang dia tuju. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ukuran sukses itu kalau dilihat dari casing, dari penampilan, sifatnya sementara. Tetapi kalau itu tergantung apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka itu sifatnya akan abadi. Sifatnya akan abadi. Sifatnya akan insya Allah selamanya sampai ajal menjemput. Karena apa? Karena itu sudah tertanam di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Apa itu? Kejujuran, apa itu integritas kita, apa itu sopan santun, apa itu etika misalnya. Itu tidak akan pernah bisa lepas, tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena itu tertanam secara kuat ada di dalam diri kita. Sebetulnya itulah yang akan memberikan nilai tambah bagi diri kita. Itulah yang akan menentukan harga kita itu mahal atau murah. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah. Yang berikutnya, cara berpikir. Cara berpikir kita itu akan sangat menentukan berapa harga diri kita. Cara berpikir yang seperti apa? Kalau kita itu berpikirnya menyesali masa lalu, khawatir dengan masa yang akan datang, hampir bisa dipastikan bahwa diri kita itu tidak memiliki hari ini untuk kita syukuri. Saya menemukan satu kalimat yang sangat bagus. Pikiran kita itu hanya mengenal satu waktu, yaitu sekarang saja. Tidak ada masa lalu dan tidak ada masa depan. Kita bicara tentang pikirannya. Tentang pikiran itu ternyata hanya mengenal satu waktu, yaitu sekarang. Tidak ada masa lalu dan juga tidak ada masa depan. Kenapa demikian? Kalau kita menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan, bukankah kita mengalami semua emosi itu sekarang kan? Betul kan? Kita sekarang ini, misalnya jam ini, menit ini, memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Dan ternyata yang sudah terjadi itu sesuatu yang tidak baik. Aduh, nyesel saya. Lalu timbul perasaan menyesal, timbul perasaan tidak bahagia, atau kata lain bahasa yang sedih misalnya gitu. Timbul sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, yang membuat kita nggak bahagia. Perasaan tidak nyaman, perasaan tidak bahagia kan dirasakannya sekarang, bukan kemarin. Bukan 1 jam lalu, sekarang kita merasakan tidak nyaman. Demikian juga kalau misalnya kita mencemaskan masa depan, tidak yakin dengan masa depan. Aduh, nanti gimana ya? Bagaimana umur saya sudah seperti ini? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana kalau saya sudah pensiun? Bagaimana kalau saya tidak bekerja lagi? Bagaimana masa tua saya?
macam-macam. Kita merasakan kecemasan masa depan itu kan sekarang. Saat ini, jam ini, detik ini, menit ini. Bukan nanti. Nah, oleh karena itu sebetulnya pikiran itu hanya mengenal satu waktu. Itu apa? Sekarang. Nah, oleh karena itu, kenapa kita tidak bisa mengenang masa-masa indah di masa lalu atau membayangkan masa depan yang indah dan cemerlang karena kita juga akan mengalami emosi positif itu kapan? Sekarang juga gitu. Kenapa kita tidak membayangkan masa lalu? Aduh, Masya Allah, luar biasa. Masa lalu ketika masa SMA, masa pendidikan yang tidak mengenal kata-kata cemas, masa yang begitu indah, bertemu dengan teman-teman, berjalan ke sana, berwisata, hahaha, ketawa ketiwi, luar biasa, bagaimana masa lalu dengan orang tua kita, betapa indah dan sebagainya. Ingat-ingat sesuatu yang menyenangkan saja. Ingat-ingat sesuatu yang membahagiakan saja. Kenapa? Karena kita akan merasakan kenikmatan itu sekarang. Demikian juga sebaliknya, ke depannya juga gitu ya. Ke depan juga, pikirkan saja, besok saya akan berlimpah kebahagiaan. Lusa saya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah misalnya gitu kan. Oh nanti masa tua saya akan keliling dunia, keliling Eropa, Amerika, naik haji lagi misalnya, atau umroh lagi berkali-kali. Pikirkan masa yang akan depan saya akan sedekah 1 miliar setiap bulan. Ada loh yang seperti itu. Saya baru melakukan konseling dengan salah seorang teman gitu kan. Cita-citanya Masya Allah luar biasa. Pak, gimana caranya saya kepingin bisa sedekah 1 miliar per bulan? Allahu Akbar. Kalah saya bilang. Saya aja baru 200 juta targetnya. 200 juta sedekah per bulan. Beliau sudah punya target 1 miliar sebulan. Itu kan excited banget gitu kan. Itu kan benar-benar membuat kita itu terpacu untuk berbuat baik gitu. Gimana caranya ya bisa sedekah 1 miliar sebulan? Kenapa tidak kita bayangkan yang begitu saja? Daripada kita membayangkan apa? Aduh nanti kalau aku sudah tua bagaimana ya? Tidak sehat lagi ya? Bagaimana kalau ditinggalkan anak-anak ya? Bagaimana kalau ditinggalkan teman-teman? Allahu Akbar, buat apa? Yang kita bayangkan itu belum tentu terjadi, tetapi akan sangat mempengaruhi diri kita, pikiran kita pada saat ini. Yang sudah terjadi pun akan mengganggu kebahagiaan kita pada saat ini, padahal itu sudah lewat. Ketika kita mengenang sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah dia berubah jadi baik yang tidak menyenangkan? Kan sama sekali tidak. Apakah yang tidak menyenangkan itu lalu kemudian membuat kita menjadi bisa mengubah yang lalu itu menjadi baik? Kan nggak mungkin juga. Ya kenapa kita mengenang yang begitu? Kenapa tidak mengenang sesuatu yang baik saja? Demikian juga dengan masa yang akan datang. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan yang seperti ini, ujung-ujungnya kita setiap hari akan berkeluh kesah. Mengeluh saja, menyesali sesuatu yang sudah lewat, dan membayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu bisa jadi kita dianggap tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita tidak pernah menjadi seorang yang optimis. Akhirnya apa? Ya kita tidak punya karakter yang baik. Tidak punya karakter yang baik berarti kita tidak punya nilai yang baik bagi seorang manusia. Yang berikutnya mari kita lihat kesadaran. Sadar di dalam hidup kita ini bahwa hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Sadar bahwa hidup kita tidak selamanya mulus. Sadar bahwa kadang-kadang jalan hidup kita itu nanjak, kadang-kadang turun. Kadang-kadang nanjaknya curam, turunnya juga begitu curam. Sadar bahwa jalan yang mesti kita lalui kadang-kadang banyak lubangnya, kadang-kadang bergelombang. Tidak mulus, jalan tol saja tidak mulus. Apalagi jalan kehidupan kita. Hujan besar itu pasti akan datang, badai itu pasti akan datang. Dan kita tidak bisa mengubah lingkungan itu, tidak bisa mengubah takdir Allah itu,
Kita tidak perlu berdoa memohon hujan berhenti. Tetapi cukup berdoa supaya payung kita bisa bertambah kuat. Kita nggak mungkin menghentikan hujan. Tetapi mari kita mencoba berdoa, mencari cara bagaimana alat yang kita gunakan untuk berteduh itu kuat dari hujan dan badai. Artinya apa? Mari kita berdoa kepada Allah supaya kita semakin dikuatkan oleh Allah untuk menerima apapun yang terjadi. Walaupun kita sudah paham bahwa Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada kita di luar batas kemampuan diri kita. Tidak mungkin. Allah pasti berikan cobaan kepada kita sebatas kemampuan hidup kita untuk apa? Untuk menerima cobaan tersebut. Yang terakhir, yuk belajar hakikat usia manusia. Ingat Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, hakikat manusia, hakikat usia manusia. Umur itu seperti es batu. Umur itu seperti es balok. Dipakai atau tidak dipakai tetap akan mencair. Es itu, es batu, es balok, letakkan aja, geletakin aja di atas meja, atau di atas piring, atau di atas baskom gitu. Dipakai atau tidak dipakai, es itu tetap mencair. Demikian juga dengan usia. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. Mau dipakai berbuat baik atau tidak dipakai berbuat baik, umur kita pasti akan berkurang. Mau dipakai untuk hal yang tidak baik, ya, atau tidak dipakai untuk hal yang tidak baik, tetap aja berkurang juga, sama-sama. Mau dipakai di jalan kebaikan juga berkurang, dipakai jalan tidak baik juga pasti akan berkurang. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa kita tidak berpikir, yuk kita pakai umur kita untuk hal-hal yang baik saja. Yuk kita pakai usia kita untuk hal-hal yang berbuat kebaikan saja. Yuk kita pakai kebaikan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yuk pakai usia kita untuk bersedekah semaksimal mungkin. Sedekah itu tidak harus semata-mata uang. Sedekah ilmu juga bisa. Sedekah tenaga juga bisa. Sedekah pikiran juga bisa. Sedekah senyum juga bisa. Enggak punya semuanya. Sedekah doa. Kita doakan. Doakan minimal 5 kali dalam satu hari. Kita doakan semua kaum muslimin muslimat ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Itu doa yang paling gampang. Doa yang paling mudah, tidak pakai biaya, tidak pakai tenaga yang luar biasa, gitu kan? Sesuatu yang sederhana. Ya, kenapa hakikat usia itu dipakai nggak dipakai juga tetap habis. Sama dengan es, dipakai nggak dipakai tetap mencair. Usia dipakai nggak dipakai juga tetap akan habis. Satu titik kita akan menemui ajal. Dipakai tidak baik ketemu dengan ajal, dipakai baik juga akan ketemu dengan ajal. Kalau kita tahu pilihannya seperti itu, kenapa nggak kita pakai untuk hal-hal yang baik saja? Sederhana saja. Ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, botol kehidupan harganya bukan tergantung dari casing dari botol itu, tergantung apa yang ada di dalam botol itu. Itu yang pertama. Yang kedua, botol ini juga akan berbeda harganya tergantung di tempat di mana dia berada. Manusia tergantung apa yang ada di dalam pikirannya, tergantung apa yang ada di dalam hatinya, tergantung apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang ada di dalam diri kita tergantung di mana kita berada, di mana kita dibesarkan, di lingkungan seperti apa kita diberikan pendidikan. Kenapa? Karena itu akan menentukan karakter. Bagaimana cara kita mengukur sebuah kesuksesan, bagaimana cara kita berpikir tentang masa lalu dan masa yang akan datang, lalu muncul satu kesadaran bahwa hidup ini ternyata tidak senantiasa mulus, badai dan hujan lebat itu pasti akan datang. Lalu yang ketiga, sadar dengan hakikat usia. Dipakai nggak dipakai, usia kita bakal habis. Dipakai kebaikan akan habis, dipakai hal yang tidak baik juga pasti akan habis. Ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah,
sekian saja untuk hari ini. Mohon maaf Mbak Anggi kebablasan tuh kalau lagi asik. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Anggi. Baik ya, terima kasih Pak Farid untuk materi kajian hari ini. Masya Allah. Gimana nih? Bapak Ibu semuanya saya lihat komennya banyak sekali ya Pak Farid ya. Apa namanya pencerahan yang Pak Farid berikan benar sekali ya seperti yang biasa Pak Farid selalu utarakan bahwa kita membahasnya memang tema-tema yang keseharian, yang sederhana, tapi memang kitanya sendiri nih yang perlu seringkali diingatkan ya karena dengan ada rutinitas gitu ya kita mungkin nggak ingat lagi gitu ya dan akhirnya tadi dipenuhi oleh informasi yang masuk dalam diri kita dan kaitannya dengan botol kehidupan yaitu bagaimana kita memperhatikan lebih dengan isinya ya sehingga akan memberikan nilai tambah pada diri kita tadi terkait dengan karakter ya dengan ukuran sukses dengan bagaimana kita bisa terus ya memiliki cara berpikir yang positif karena sekali lagi Allah bagaimana prasangka hambanya kan ya jadi kalau kita fokusnya pada persoalan ya pada masa lalu ada juga yang waktu itu saya pernah membaca gitu ya dari Najwa Shihab bahwa terkadang stres itu yang menyebabkan kita tambah stres bukan stres persoalan itu sendiri tapi stres terhadap persepsi kita dari persoalan tersebut ya. Jadi bagaimana kita mengubah cara berpikir kita sehingga selalu lebih positif. Dan tadi dia sadar bahwa ya setiap perjalanan akan ada naik turunnya. Setelah hujan yang lebat pasti akan ada pelangi ya seperti itu ya. Jadi santai saja teman-teman menghadapi hidup ini gitu ya karena Allah pasti sudah mempersiapkan porsi yang sesuai untuk kita semuanya dan pada saat kita yakin setiap persoalan pasti Allah sudah akan berikan solusinya maka akhirnya hidup kita akan selalu tenang ya tenang dan bahagia dan hakikat umur ya mudah-mudahan kita semua di sini ya tadi bagaimana umur akan terus berjalan apapun situasinya dan yang saya kita lakukan adalah mengisi usia kita dengan hal-hal yang terus bermanfaat menebarkan banyak bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga menjadi tabungan ya amal soleh kita semuanya ya Masya Allah. Terima kasih nih Pak Farid untuk materi hari ini dan tentunya kita semuanya saya Pak Farid dan teman-teman semuanya kita ini semuanya juga manusia ya sama-sama makhluk Tuhan yang dilahirkan di dunia gitu ya dan nanti akan kembali lagi kepada suatu hari nanti gitu ya dan ternyata yang membedakan itu semuanya kita tadi ya dalam hal nilai diri kita tapi yang lebih utama adalah juga bagaimana ketakwaan kita bagaimana tadi ya semua itu akan merujuk pada kekuatan iman kita dan juga persiapan kita amal untuk bertemu dengan pemilik kita semuanya ya seperti itu Masya Allah. Baik nih luar biasa ya banyak juga sudah menjawab di kolom chat sambil izin Bapak Ibu semuanya saya sebentar ya, share terkait dengan seperti biasa ya laporan. Nanti di akhir acara Pak Farid akan tutup dengan doa, teman-teman. Dan juga akan ada foto bersama. Tapi sebelum itu izin saya melaporkan terlebih dahulu terkait dengan sedekah sedekah nasi box yang sudah kita lakukan setiap hari Jumat gitu ya. Alhamdulillah Jumat ini kemarin sempat Jumat lalu belum ya karena dananya belum mencukupi. Tapi alhamdulillah Jumat kemarin kita sudah berbagi kembali di 4 kota di Bandar Lampung, Bekasi, Semarang, dan Situbondo. Ya, dan juga ini dalam 2 minggu terakhir kita mengumpulkan dana sebesar Rp1.475.000 sehingga ada saldo ya sebesar Rp475.000 yang akan kita salurkan di Jumat berikutnya. Kita paling tidak setiap Jumat itu perlu minimal 1 juta ya untuk berbagi di 4 kota ya. Terima kasih sekali lagi para sahabat, para donatur yang senantiasa rutin membersamai program ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, ditinggikan derajatnya, semakin Allah mudahkan segala urusannya dan di kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat juga para dapur sahabat berkah cinta ya yang juga senantiasa tulus untuk memasakkan dan mendistribusikan berbagi nasi Jumat ini ya, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang mau bergabung ya silakan ya, tapi bebas saja. Mau yang sudah punya sendiri silakan juga. Yang kebetulan belum ada tempat menyalurkannya silakan nih. Ini juga salah satu cara yang bisa meningkatkan, menggenjot yang mendongkrak rezeki kita adalah kita rutin sedekah subuh. Silakan dikumpulkan dan disalurkan kemana saja. Tapi kalau ada yang kebetulan mau berbagi di sahabat berkah cinta nanti tinggal menghubungi saya ya. Seperti itu teman-teman semuanya dan sekali lagi terima kasih. Sini sedikit saya membacakan komentar nih ya yang ada di kolom chat Zoom ya dari teman-teman. Jadi
Bu Nini ya, insya Allah kalau berpikir seperti yang disampaikan Pak Farid, rezeki pasti akan mengalir deras. Amin ya rabbal alamin. Ada Pak Saparudin Ahmad, bagaimana cara kita menjaga supaya, oh ini ya, ini nanti akan menjadi pertanyaan yang akan dijawab pekan depan ya Pak Saparudin ya. Dian, Bunda Eni, Masya Allah keren, Insya Allah semakin tercerahkan. Pak Joni bagus, makasih banyak. Baik, Barakallah ya. Baik, Masya Allah, wah, senang ya jadi tugas kita ya, sedekah 1 miliar, amin. Mudah-mudahan kita semua juga bisa sedekah miliaran ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu teman-teman, Pak Farid akan menutup dengan doa ya. Maka kepada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup cara ini dengan berdoa. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, teguhkanlah kami untuk tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu ya Rabb. Istiqomahkanlah kami di atas jalan hidayah-Mu. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu, ya Allah, karena sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Syafi, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakit kami, ya Allah. Berikanlah kesembuhan bagi kami, ya Allah, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Razzaq, jika hari ini ada di antara kami yang masih belum mudah untuk mendapatkan rezekinya, mudahkanlah dia, ya Allah. Bukakanlah jalan rezekimu, ya Allah, karena hanya Engkau yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pokok urusan kami. Lapangkanlah tempat tinggal kami, ya Rabb, dan berikanlah keberkahan pada rizki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk kajian materi hari ini yang Masya Allah ya, begitu menginspirasi dan juga membantu kita semua untuk senantiasa nih semakin terus memperbaiki diri menuju ridhonya. Dan mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal jariah Pak Farid yang sudah berbagi ilmu ini, dan juga kita semuanya yang turut ya menjadi wasilah kebaikannya ya. Amin, amin, ya rabbal alamin.